Berikut ini tutorial cara membuat kuesioner online di Google Form, di mana sering kita gunakan pada skripsi ataupun tesis. Di sini sudah ada saya buat contoh suatu penelitian mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pada saat COVID-19, di mana di sini ada diagram hubungan antar variabel. Di sini untuk variabel-variabelnya misalnya penyajian dosen pengajarnya ada berapa variabel, kemudian materi ajar ada beberapa variabel pertanyaan, kemudian konten e-learningnya ada beberapa variabel pertanyaan, kemudian peran orang tua ada beberapa variabel yang akan nanti dihubungkan kepada kepuasan mahasiswa terhadap variabel-variabel tersebut, baik dari penyajian ataupun materi ataupun konten ataupun peran orang tua. Ini kuesionernya tadi sudah saya sediakan pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang langsung kita ke cara membuat Google Form-nya, di mana pertama kita buka Google Drive, kemudian masuk ke Google Drive, kita buka sesuai dengan email yang kita gunakan. Sebelumnya terlebih dahulu harus login ke email yang akan kita gunakan untuk menyimpan Google Form tersebut. Kita tunggu sebentar. Setelah masuk ke Google Drive, nantinya akan masuk ke bagian sebelah kiri, yaitu nanti pilih Google Form atau klik New, kemudian Google Form. Di Google Form kemudian pilih blank form, kemudian dia akan muncul seperti di video kita ini. Solusinya di sini saya berikan, kita sudah sediakan terlebih dahulu judul ataupun apa-apa yang harus kita masukkan ke Google Form tersebut, di mana di sini saya sudah sediakan di Excel. Untuk judulnya langsung saja kita kopikan ke bagian atas, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan pertama yang sudah saya sediakan di Excelnya mengenai data responden, yaitu berupa nama, alamat, nomor handphone, tahun masuk yang berkaitan dengan penelitian kita misalnya, kemudian jenis disabilitasnya sesuai dengan penelitian, karena di sini kita melihat kepuasan mahasiswa kebutuhan khusus terhadap proses belajar e-learning pada saat COVID-19. Kemudian di sini habis kita isikan nama, alamat responden, kemudian di sini untuk mengisi jawabannya di sebelah kanan ada long answer next, ada short answer next, ada pilihannya dalam bentuk multiple choice. Di sini alamat kita pilih long answer next, kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor telepon atau nomor HP. Kemudian kita pilih cara jawabannya, yaitu short. Kemudian tahun masuk, juga short answer. Kemudian jenis disabilitas, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai data responden yang kita perlukan. Nah, secara umum yang paling umum biasanya nama, nomor telepon, alamat, dan yang lainnya bisa untuk pelengkap jenis kelamin, kemudian sesuai dengan penelitian tadi misalnya jenis disabilitas, kemudian tahun masuk. Langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu mengenai karena ini ada bagian-bagian pertanyaan, coba kita buat subjudulnya, yaitu penyajian dosen pengajar. Jadi pada penyajian dosen pengajar ada beberapa pertanyaan.
ada 4, kemudian kita kopikan, kemudian pilihannya yaitu menggunakan multiple choice. Di multiple choice tersebut yaitu sesuai dengan multiple choice yang sudah kita sediakan, yaitu pertama itu tidak pernah, kemudian kedua kadang-kadang, tidak pernah, pilihan kedua itu kadang-kadang, kemudian pilihan ketiga itu sering, pilihan ketiga sering, kemudian pilihan keempat selalu. Oke, jadi ini nanti langsung saja kita pilih copy, jangan memulai menambahkan yang baru karena jawabannya sama dengan pada jawaban yang kedua, pertanyaan kedua. Langsung saja kita klik tanda copy, kemudian sama, tinggal memasukkan pertanyaan berikutnya. Kemudian pertanyaan ketiga juga sama, kita copy, kemudian pertanyaan keempat juga sama, yaitu masih mengenai penyajian dosen pengajar, kita copy, pilihannya sama, makanya kita menggunakan copy agar lebih cepat mengerjakannya. Kemudian masuk ke subjudul berikutnya, yaitu mengenai materi ajar, yaitu ada beberapa pertanyaan juga, ada 4 pertanyaan. Langsung saja kita copy biar lebih cepat. Ini tadi karena kita memulai yang baru, karena sesudah subjudul kita tulis lagi. Pilihannya pertama tidak pernah, kemudian pilihan kedua kadang-kadang, kemudian pilihan ketiga itu sering, kemudian pilihan keempat itu selalu. Pilihan keempat selalu. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai materi ajar, tinggal di copy saja dari pertanyaan 1 sehingga muncul yang baru. Kemudian untuk pertanyaannya kita ambil dari Excel yang sudah kita sediakan, langsung kita copy lagi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya juga tinggal di copy, kemudian kita pindahkan pertanyaan ketiga mengenai materi ajar. Kemudian langsung biar lebih cepat karena ini ada beberapa pertanyaan, kita copy lagi. Kemudian kita ambil pertanyaan keempat dari materi ajar tersebut, kita copy sampai seterusnya menggunakan cara yang sama. Kemudian masuk kita ke bagian ataupun subjudul berikutnya. Subjudul berikutnya yaitu mengenai content e-learning. Content e-learning juga sudah saya sediakan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan content e-learning. Nanti akan kita hubungkan ke kepuasan mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama langsung saja kita copy atau kita pindahkan ke kolom yang disediakan dan pilihannya ya multiple choice sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Masuk pertanyaan kedua kita kopikan. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga juga sama. Masuk ke pertanyaan ketiga.
Kemudian selanjutnya masuk ke pertanyaan keempat, kita copy lagi. Oke. Agar lebih cepat langsung saja kita copy karena jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jangan melakukan penambahan jangan di sebelah kanan, langsung saya di bagian bawah itu ada tanda copy. Kemudian masuk ke subjudul berikutnya, yaitu mengenai peran orang tua. Peran orang tua di sini juga saya sudah sediakan beberapa pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan juga. Ini sekalian kita cara membuat kuesioner. Bukan hanya kita buat tutorial mengenai cara membuat Google Form-nya saja, namun di sini kita coba buat juga tutorial bagaimana cara membuat kuesioner. Yang pertama-tama tadi kita tentukan variabelnya. Dari variabel pokoknya tadi kita bagi lagi menjadi sub-sub pertanyaan yang berkaitan dengan variabel pokok tersebut. Oke, ini sudah ke pertanyaan keempat dari sub ataupun dari variabel peran orang tua. Kemudian masuk ke bagian berikutnya. Kita copy lagi. Kemudian setelah kita copy, kita ambil subjudulnya, yaitu sekarang mengenai kepuasan mahasiswa. Kita ambil subjudul kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa di sini ada 5 pertanyaan. Kita copy. Oke, untuk pertanyaan kedua. Dengan jawaban yang sama. Kemudian untuk pertanyaan ketiga. Kemudian masuk ke pertanyaan keempat. Masuk ke pertanyaan kelima, langsung saja kita copy. Kita pindahkan. Karena sistemnya di sini copy, karena jawabannya juga sama. Oke, sudah selesai semua. Coba kita lihat hasilnya. Ini mengenai data responden, kemudian mengenai dosen, materi ajar, kemudian konten e-learning, kemudian peran orang tua, kemudian kepuasan mahasiswa. Ada 4 pertanyaan juga. Kayaknya udah lengkap sesuai dengan yang Excel yang sudah kita sediakan. Oke. Langsung saja kita send from, kemudian ke email kita, ke email untuk menyimpan codingnya ataupun menyimpan linknya. Kemudian bisa juga link ini, bagian link kita kopikan sehingga link yang akan kita bagikan sebagai untuk terhubung ke kuesioner tersebut. Kemudian ambil di bagian kanannya, klik OK untuk responden. Ini merupakan jawaban ataupun hasil dari kuesioner kita tersebut apabila sudah diisi.
kemudian kita kopikan linknya, kita pindahkan ke Excel. Jadi sudah ada 2 link. Yang pertama itu link untuk kuesioner, kemudian yang kedua itu link untuk jawaban dari kuesioner tersebut. Oke, ini yang kita gunakan nantinya. Ini hasil-hasil dari kuesioner yang sudah kita buat. Ini kuesionernya. Coba kita pindahkan dulu tadi linknya untuk melihatnya bagaimana bentuk kuesioner tersebut. Oke, kita pindahkan. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian ini yang satu lagi itu merupakan rekap dari hasil kuesioner tersebut. Nah, seperti ini kuesioner dari Google Form. Tunggu dulu, kita tadi udah copy untuk hasil rekapnya. Oke, ini dia hasilnya, bentuknya seperti ini. Ini untuk pilihan multiple choice-nya dalam bentuk lingkaran. Judul, kemudian data responden, kemudian penyajian dosen pengajar, kemudian ada 4 pertanyaan, kemudian materi ajar ada 4 pertanyaan, kemudian content e-learning ada 4 pertanyaan, kemudian peran orang tua ada 4 pertanyaan, kemudian kepuasan mahasiswa ada 5 pertanyaan. Oke, coba kita isi di sini misalnya bagian pertanyaan ke-5 dari kepuasan. Kemudian di sini nanti bagian atasnya juga kita isi. Untuk menghemat waktu ada beberapa saja yang kita isi. Di sini coba kita isi nama responden. Oke, langsung aja kita submit. Nah, oke, sudah sukses. Langsung kita lihat ke hasilnya dalam bentuk Excel. Di sini tadi pertanyaan ke-5, pertanyaan ke-4 dari kepuasan, selalu, sering, kemudian mengenai nama tadi. Nah, ini tadi hasil yang udah kita kirimkan ke email untuk link dari kuesioner tersebut biar lebih mudah dan juga sudah tersimpan sehingga tidak akan hilang untuk linknya. Kita klik link tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Kuesionernya dari email tidak sama, menunjukkan hasil yang sama. Mungkin cukup sekian video kita.